Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam Haji Maisarah. Cakep. Yang jawab salam saya doain berangkat umrah. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bibtum wa taba man sya'akum wa tabawwa'tum ila jannati manzil. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa abda'u qawla Allah bismillahir rahmanir rahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Ustaz Reddy Syahril Akbar, keluarga besar Ustaz Muhammad Yusuf insyaallah dari Semarang, kemudian juga teman-teman dari Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan sudah mematahkan banyak sayap di Semarang mengikuti jauh-jauh ke Semarang. Kirain nyampainya di alam udara. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang pernikahan ayat 21 sampai 24 surat Al-Rum, maka sejatinya puncak pernikahan itu bukan sakinah. Kalaulah puncak daripada pernikahan adalah sakinah, maka cukuplah ayat yang berhenti sampai taskunu ilaiha. Kalaulah puncak pernikahan itu adalah cinta, maka cukuplah ayatnya juga hanya sampai pada wa ja'ala bainakum mawaddah saja. Namun sejatinya puncak pernikahan adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Mari kita buka penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat ini sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa yang membedakan antara mawaddah dan rahmah, yang membedakan antara cinta dan kasih sayang, kalau cinta perspektifnya masih memberi, tapi kalau rahmah bisa jadi tidak memberi, tetapi di balik tidak memberinya dia ada kekhawatiran tentang keselamatannya. Sederhananya, kalau ada pasangan kita, dia punya kolesterol, dia minta mulai tunjang, kalau masih dibelikan itu masih cinta. Tapi kalau ternyata tidak dibelikan karena mengkhawatirkan kesehatan dan keselamatan pasangannya, itu disebut sudah rahmah. Versinya Ibnu Abbas. Walaupun Ibnu Abbas tidak sampai menjelaskan mulai tunjang, karena di zaman Rasul belum ada mulai tunjang. Namun terkait dengan rahmah dan kasih sayang, rahmah ini milik siapa? Ali Imran 159 adalah jawabannya, fabima rahmatin minallah. Rahmat itu milik Allah. Rahmat itu berasal dari Allah. Rahmat itu sumbernya dari Allah. Dan setiap yang milik Allah, bersumber dari Allah,
yang ada dalam kuasa Allah, rumusnya itu Allah tidak akan memberikan kepada semuanya, dan Allah hanya akan memberikan kepada yang Allah kehendaki. Hidayah milik siapa? Milik Allah. Hidayah sumbernya dari siapa? Dari Allah. Hidayah kuasanya siapa? Kuasa Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Rasul SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, akan tetapi hidayah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Anak dari siapa? Dari Allah. Anak kemudian milik siapa? Milik Allah. Anak kuasanya siapa? Kuasa Allah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah mengaruniakan anak keturunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, baik laki-laki ataupun perempuan. Hidayah milik Allah, tidak semua dapat hidayah. Anak adalah dari Allah, tidak semua yang menikah Allah karuniakan anak. Dan rahmat dari Allah, artinya tidak semua mendapatkan rahmat. Nah, siapa yang akan mendapatkan rahmat itu? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan 5 hal terkait dengan ini berdasarkan surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Rahmat Allah akan hadir jika sikap yang kita tunjukkan, perilaku yang kita biasakan untuk kita hadirkan adalah sikap dan perilaku layyin lindalah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah karena dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa bersikap lembut terhadap mereka? Seandainya engkau bersikap keras, seandainya engkau bersikap kasar, maka lan faddu min haulik, niscaya mereka semua pasti akan pergi meninggalkanmu seorang diri. Tidak akan ada yang betah duduk bersamamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang datang kepadamu meminta nasihat, meminta ilmu, kemudian meminta fatwa kalau sikapmu terhadap mereka adalah sikap yang keras dan kasar. Ayat ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah turunkan terkait dengan perang Uhud. Perang Uhud terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikhianati oleh 347 sahabatnya. 1000 orang pasukan Nabi bawa ke medan Uhud. 2 pasukan sudah saling bertemu, namun digembosi oleh seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang pada akhirnya membuat narasi, membuat 300 orang sahabat Nabi kemudian pulang kembali ke Madinah. 700 yang tersisa di medan Uhud, apakah semuanya kemudian mematuhi perintah Nabi? Pun tidak. 50 orang Nabi tugaskan di Jabal Rummah, di Bukit Para Pemanah. Perang hampir usai, harta berserakan. 47 orang dari 50 sahabat Nabi yang ditugaskan di Bukit Para Pemanah pun lantas kemudian turun dari gunung. Hanya tersisa 3, dan 3 itulah yang merapat kepada Rasul dan melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. 347 dari 1000 orang, lebih dari sepertiga, mengkhianatkan yang menyakitkan. Kalau Nabi mau marah bisa, kalau Nabi mau kecewa sah, kalau Nabi kemudian mau menganggap ini pengkhianatan bisa saja. Bukankah orang Ansar yang kemudian berjanji setia dalam baiat Aqabah kedua di hadapan paman beliau sendiri yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, orang-orang Ansar berjanji setia berikrar bahwa Muhammad SAW izinkan dia ke Madinah, niscaya kami akan menjaminkan semua untuknya. Darahnya darah kami, kehormatannya kehormatan kami, nyawanya nyawa kami, hartanya harta kami. Tahun pertama tidak ada masalah, tahun kedua perang Badar pun belum ada masalah. Perang Uhud kemudian menjadi ujian besar.
Apakah lantas Nabi kemudian marah? Apakah lantas Nabi kemudian kecewa? Apakah lantas Nabi keras menyikapi kondisi pengkhianatan ini? Tentu kata Allah, "Fabima rahmatin minallah." Kelembutanlah yang menghadirkan rahmat. Linta layyin, sensitivitas. Linta layyin, kelembutan yang berdasarkan empati, simpati, pandai merasa, pandai merawat. Saya ingin mengatakan buat siapapun di antara kita, termasuk saya pribadi, rasanya hati ini belum ada kelembutan manakala seorang suami belum mengetahui dan belum bisa membedakan mana senyuman istrinya awal bulan dan mana senyuman istrinya akhir bulan. Seorang istri belum ada kelembutan, sensitivitas dalam hatinya manakala belum bisa membedakan antara deheman suami yang betuk batuk beneran dengan dehem batuk yang modus. Sensitivitas. Kenapa para nabi Allah utus? Semua para nabi tidak ada yang diutus kecuali mereka selalu pernah menjadi illa ra'il ghanam, pernah menjadi penggembala kambing. Semua nabi pernah menjadi penggembala. Kepemimpinan dilatih dari rasa sensitivitas, bisa membedakan mana suara kambing yang kelaparan, mana suara kambing yang ketakutan, dan mana suara kambing yang minta kawin. Saya dapat ini dari salah seorang asatidz kita. Beliau katakan, antum perlu belajar dari kambing yang menumpik, karena antum bisa membedakan nanti mana kambing yang menumpiknya karena takut, mana kambing yang menumpiknya karena lapar, dan seperti apa suara membek kambing ketika minta kawin. Kalau kita dalam berumah tangga belum tahu membekan pasangan kita, maka linta lahum belum terwujud. Kalau linta lahum belum terwujud, maka rahmatnya belum Allah turunkan. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan perintah fa'fu anhu. Turunnya rahmat Allah seandainya dalam konteks apapun termasuk rumah tangga yang tujuannya ujungnya adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, adalah punya sikap yang pandai memaafkan. Fa'fu anhu, maafkan mereka, kata Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memang mengkhianatimu, mereka meninggalkan medan pertempuran, mereka bahkan melanggar ketentuan tidak boleh turun, namun mereka turun. Tapi perintah Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Rumus memaafkan jamaah sekalian, Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 13. Di penghujung ayatnya Allah mengatakan satu perintah, fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dengan segera. Dari mana kalimat segera kita dapatkan? Dari huruf fa yang melekat pada perintah u'fu, maafkan. Kalau kita memahami bahasa Arab, ada perbedaan antara huruf fa dengan thumma. Kalau thumma, kata kerja yang kemudian dimaknai dengan litarafi, ketertundaan. Kalau pakai fa berarti kata kerja yang mengandung makna ta'qib, yaitu kesegeraan. Maka fa'fu anhum maknanya bukan hanya sekedar maafkanlah, tapi perintahnya adalah segera maafkan mereka. Ingat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tal'anuhal malaikah, istri-istri yang akan dilaknat sepanjang malam oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Zaujuha ghairu radin anha. Dalam kondisi tidur, suaminya tidak ridha terhadap dirinya. Apa maknanya? Kalau ada masalah, jangan sampai kita bawa tidur pulas. Selesaikan semua sebelum tidur. Buka pintu maaf sebelum tidur. Saling memaafkan sebelum tidur. Jangan sampai mata terpejam, tapi hati masih menyimpan dendam. Kemudian yang kedua, fa'fu anhum, perintahnya apa? Rumusnya adalah wasfah. Wasfah artinya diambil dari katanya adalah safhah. Apa makna safhah jemaah sekalian? Adalah halaman dan lembaran. Bukankah setiap akhir Ramadan kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Doanya bukan Allahumma innaka ghafur,
ya Allah Engkau Maha Pengampun, tuhibbul maghfirah, Engkau suka mengampuni, faghfir lana, maka ampuni kami. Bukan, kita bukan meminta dan memohon ampunan, namun kita meminta dan memohon maafnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Apa yang membedakan antara maaf dengan ampunan? Kalau ampunan jamaah sekalian hanya menghapuskan dosa, tapi kalau maaf bahkan menghapuskan lembaran secara utuh. Dia membuka lembaran baru. Bukan hanya konversi dosanya yang ditiadakan, tapi catatan tentang perbuatan dosanya pun dihapuskan sehingga lembaran kembali menjadi putih. Bukankah safhah adalah lembaran putih? Ketika Allah katakan fa'fu anhum, segera maafkan, maka perintahnya diikuti dengan waswah, buka lembaran baru. Kalau ingin turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat itu mustahil akan turun jika lisan kita mengatakan saya sudah memaafkan, tapi dalam hati lembaran kesalahan masih disimpan. Tidak disebut dengan kata memaafkan jika lisan kita mengatakan saya sudah memaafkan, tapi lembaran ketersinggungan, lembaran sakit hati dalam ingatan masih kita simpan rapat. Bahkan lembaran itu jangan-jangan kita laminating juga. Laminating bahkan dikekalkan, lembaran itu disimpan, diabadikan, bahkan menjadi kadang-kadang senjata yang bisa justru menyerang pasangan kita di satu saat. Kartumu ada padaku, kalau engkau macam-macam aku bongkar semua. Kertasmu sudah kulaminati, tak bisa kau robek sekalipun. Apakah cara itu yang kemudian dituntun oleh Allah untuk mendatangkan rahmat? Tentu tidak. Fa'fu anhum wa Muhammad SAW, maafkan segera, lupakan semua. Maka pernahkah Nabi menyebut satu persatu nama 347 orang sahabatnya? Siapa yang tahu di antara kita nama satu persatu jumlah sahabat Nabi yang 347, baik yang meninggalkan medan pertempuran ataupun yang kemudian turun meninggalkan gunung atau bukit Arumana? Tidak. Apa makna di balik itu? Bahkan Nabi pun tidak menyebutkan namanya satu persatu. Tidak pernah diceritakan jangan seperti fulan yang pernah meninggalkan perang. Tidak. Allah pun menyembunyikan nama-nama mereka. Karena apa? Karena Allah pun memaafkan mereka, Rasul pun diperintahkan untuk memaafkan mereka. Maafkan segera dan maafkan, lupakan, jangan pernah disimpan.